Satu korban tanah longsor di Purworejo, Jawa Tengah berhasil selamat dari maut setelah tertimbun selama 12 jam. Ya, namun anak sematawayangnya dan juga ibunya tewas dalam musibah ini. Setelah tertimbun tanah longsor selama 12 jam, Riza Oktavi Nugraheni, warga desa Donorati, Purworejo, Jawa Tengah ditemukan dalam kondisi selamat. Ia lolos dari maut meski semua harta, rumah, orang tua dan anak sematawayangnya menjadi korban. Riza yang kini dirawat di RSUD Purworejo mengaku pada saat kejadian tengah tidur memeluk anaknya Eliana Zolin Kila yang berusia 1 tahun 4 bulan. Suara gemuruh longsor yang datang secara tiba-tiba membuat ia, ibu dan anaknya tertimbun. Selama 12 jam tidak sadarkan diri, ia baru sadar setelah berada di rumah sakit. Kini kondisi Riza sudah berangsur membaik walaupun sekujur tubuhnya masih dipenuhi lebam bekas benturan. Terakhir kali saya, entah itu di dalam hati, entah itu saya bisa ngomong, saya bilang, Tuhan, kalau memang saya mau dipanggil, saya udah pasrah, saya udah gak kuat. Dalam kondisi ini udah gak bisa nafas. Kalau memang mau dipanggil. Setelah itu udah lap. Saya nggak sadar, saya nggak tahu yang terjadi. Tahu-tahu saya udah ditandu, udah posisi udah mau dibawa ke sini. Riza yang saat ini masih menjalani perawatan dan ditemani sang suami berharap pemerintah pusat dan daerah memperhatikan nasib para korban tanah longsor di daerahnya. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Pemirsa, 3 daerah di Jawa Tengah mengalami dampak terparah akibat longsor yang terjadi akhir pekan lalu. Ketiga daerah itu yakni Purworejo, kemudian Banjarnegara dan Kebumen. Ya, di Purworejo total 43 orang dinyatakan tewas, 36 diantaranya sudah ditemukan dan 7 lainnya masih hilang. Ya, sementara itu 6 orang tewas dalam bencana longsor di Banjarnegara. Dan di Kebumen, 3 orang telah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, sementara 3 lainnya masih dalam pencarian. Pemirsa, hingga kini 224 warga korban tanah longsor di Purworejo, Jawa Tengah masih bertahan di lokasi pengungsian. Sudah 4 hari para pengungsi ini berada di pengungsian yang terletak di balai desa dan ruangan sekolah dasar setempat. Kebanyakan dari para pengungsi ini merupakan anak-anak. Ya, bantuan berupa logistik dari berbagai instansi dan perorangan terus berdatangan sehingga untuk sementara kebutuhan mereka tercukupi. Akibat tanah longsor yang terjadi di wilayah ini, 80 orang kehilangan tempat tinggal dan lebih dari 100 jiwa terkena dampaknya. Data pengungsi di Balai Desa Anjelo sama SD Negeri Jelo sekitar ada 224, terdiri dari 80 jiwa itu terkena longsor, tidak punya rumah, dan sisanya sekitar 100-an itu terkena dampak terdampak tanah longsor. Sejak kapan pengungsian ini nanti? Sejak minggu malam pengungsi sudah berdatangan sampai hari ini dari tempat. Ya. Dengan kabar 25 jenazah ditemukan di 4 desa yang terkena longsor di Purworejo, Jawa Tengah. Puluhan warga masih dinyatakan hilang dan terus dicari tim penyelamat. Korban hilang paling banyak terjadi pada desa Cauk. Di sini petugas telah menemukan 9 jenazah dan masih mencari 22 korban hilang. Korban hilang terbanyak kedua berada di desa Donor Rapih, 16 warga dilaporkan hilang. Ya, petugas baru menemukan 5 jenazah, masih tersisa 11 korban hilang yang masih dalam pencarian. Di desa Pacekelan, petugas mengevakuasi 2 korban sudah dalam kondisi tewas. Kemudian di desa Sidomulyo, petugas juga telah menemukan seluruh korban hilang berjumlah 5 orang. 5-limanya sudah tidak bernyawa. Nah, kemudian di desa Jelok, petugas juga menemukan 4 warga tewas akibat longsor.
Longsor di Purworejo terjadi setelah wilayah itu diterpa hujan deras sejak Sabtu sore hingga tengah malam. Akibatnya longsor terjadi tidak hanya di satu lokasi, melainkan sedikitnya ada 4 wilayah terdampak longsor besar. Dengan susah payah, petugas evakuasi dibantu warga mengeluarkan kendaraan korban dari timbunan longsor di Dusun Caok ini. Dusun yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Loana, Purworejo, Jawa Tengah ini menjadi salah satu dari beberapa wilayah yang terdampak longsor. Ratusan warga dusun ini seolah tak percaya tempat tinggal mereka kini tertutup longsoran tanah. Longsor terjadi malam tadi saat warga tertidur pulas. Tidak hanya permukiman, longsor juga menimbun sejumlah pengendara yang tengah melintas. Yang masyarakatnya sendiri kita masih cari, sementara ini dari orang-orang yang terkena longsoran. Jadi para pengendara yang sedang berlalu lintas terkena longsoran. Hujan deras yang terjadi sejak Sabtu sore hingga tengah malam membuat fondasi tanah Bukit Desa melunak. Tak berselang lama, longsor pun menimbun jalan raya Purworejo, Karangrejo, Loano. Naasnya, longsor juga menimbun para pengendara yang tengah berteduh. Diduga ada belasan pengendara motor dan 1 mobil yang tertimbun. Upaya evakuasi terhadap sejumlah korban yang masih dilaporkan hilang terus dilakukan. Akibat longsor, kini ratusan kepala keluarga di dusun ini terisolir karena jalan utama ke Desa Karangrejo masih belum bisa dilalui. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Ya baik pemirsa, kemudian bagaimana jalannya proses evakuasi korban longsor di wilayah Purworejo, Jawa Tengah? Kami akan bergabung dengan rekan kami Budi Zulkifli yang saat ini akan melaporkan langsung dari Purworejo, Jawa Tengah. Bagaimana kondisi terkini, Budi Zulkifli? Iya, sore ini pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Basarnas, kepolisian maupun juga gabungan dari berbagai unsur masyarakat yang ada di Purworejo ini untuk sementara menghentikan proses pencarian dan evakuasi di lokasi longsor mengingat kondisi cuaca yang mulai menjelang gelap sehingga tentu saja menyulitkan bagi tim evakuasi untuk terus melakukan pencarian terhadap sisa korban yang diduga masih tertimbun dari longsor yang terjadi di 3 kecamatan di Kabupaten Purworejo ini. Sejauh ini memang data mengenai jumlah korban masih simpang siur dan berbeda-beda dari sejumlah pihak. Sore ini kami mendapatkan data terbaru dari pihak Kodim Purworejo misalnya yang menyebutkan bahwa sejauh ini dari penelusuran mereka ke seluruh lokasi longsor yang ada di Purworejo ini tercatat korban yang meninggal dunia sudah mencapai 21 orang dan 12 orang masih belum diketahui keberadaannya. Dan terkait dengan masalah proses evakuasi maupun identifikasi dari jumlah korban yang terjadi dalam musibah longsor Purworejo ini, saat ini saya sudah bersama dengan Dandim Purworejo, Letkol Tommy. Selamat petang Pak Dandim. Selamat petang. Ya, Pak Dandim, sepengetahuan kami tadi sudah mendatangi hampir seluruh lokasi longsor ini. Apa informasi yang bisa dibagi kepada pemirsa TV One, Pak? Jadi informasi untuk longsor ini, jadi akibat dari hujan yang mulai setengah 3 sore sampai dengan jam 7 malam, itu sudah mulai para Dan Ramil sudah laporan bahwa ada terjadi longsor. Jadi saya dengan Dan Ramil kami langsung evakuasi maupun termasuk kami terima laporan dari masyarakat. Pertama kali yang saya datangi adalah di daerah Pacekelan, bahwa selanjutnya karena di situ ada korban seorang kakek usia 90 tahun sampai dengan di Caok. Nah, Donorati itu adalah pada saat pagi hari. Jadi informasi tentang adanya korban itu memang tidak tetap. Jadi ada informasi dari keluarga atau informasi dari kerabat itu yang akan menjadikan patokan. Tapi pada intinya bahwa tim
untuk penanggulangan evakuasi bencana alam ini, bahwa siapapun yang ini kami berusaha untuk menemukan korban tersebut. Kalau kita lihat lokasi yang paling dekat dari kita berada saat ini, ada di Desa Cao, ya. Di sana cukup besar dampak. Sejauh ini sudah 9 yang ditemukan. Apakah ada informasi masih ada berapa lagi yang sedang dicari di lokasi ini, Pak? Untuk informasi bahwa yang di Desa Cao Karangrejo ini masih ada sekitar 5 orang lagi. 5 orang sampai 6 orang lagi. Ini informasi dari masyarakat. Jadi 9 sudah kita temukan. Tetapi untuk yang tinggal di desa Dusun Karangrejo ini, di Desa Cao ini hanya 3. Jadi yang tertimpa korban itu adalah para pengguna jalan. Pada saat itu ada truk dan terhambat sehingga pengguna jalan itu membantu truk dan ternyata tanah longsor. Itu menimbulkan korban jiwa selain dari warga Desa Cao Karangrejo. Kalau dari penelusuran yang sudah dilakukan oleh Bapak dan personil di lapangan, daerah-daerah longsor ini sebetulnya kontur tanahnya seperti apa, Pak? Untuk kontur tanahnya ini kan semuanya yang ada 5 lokasi. Ini semua pertama kali terjadi bencana. Jadi bukan bencana yang kedua kali atau ketiga kali. Jadi tidak di luar prediksi, di luar perkiraan dari masyarakat. Jadi kontur tanahnya itu tidak mengikat, dia berbatu dan tanahnya itu lepas. Jadi pada saat turun dengan volume yang besar menyebabkan menghancurkan daerah itu dalam waktu yang sangat singkat. Itu dia. Sejauh ini dari proses evakuasi yang dilakukan, masalah-masalah yang dihadapi seperti apa, Pak? Masalah yang dihadapi saat ini kita juga, karena masyarakat yang ingin ketahuannya ingin tinggi, ini juga menjadi masalah kita. Sementara permasalahan yang agar bisa mengakselerasi dalam penemuan korban adalah menggunakan alat berat. Sementara alat berat yang sudah kita gunakan untuk di Desa Cao dengan ini baru 2. Dan alat kodim sendiri itu baru di Desa Jelok. Ini masalahnya. Jadi keterbatasan alat berat untuk mempercepat penggalian. Karena kalau secara manual memang dapat tapi lambat. Kalau informasi di lapangan mengenai jumlah orang yang belum ditemukan sampai saat ini, apakah ada tambahan informasi lainnya mengenai jumlah mereka sebetulnya ada berapa? Kalau tadi yang kita tahu ada 12 ya, tapi sejauh ini seperti apa, Pak? Sementara masih untuk penambahan itu belum ada, tetapi mungkin kita tidak tahu keterkaitannya. Ini kan kalau ini kita bicara tanah longsor, kita juga masih ada korban tentang banjir. Ini yang nanti kita waspadai, nanti saya koordinasi dengan BPBD. Ini memang ada informasi bahwa ternyata banjir juga menelan korban, ada sekitar 6 orang. Ini yang baru kita ini kan. Jadi total keseluruhan dari tanah longsor 21 orang, dengan banjir ada 6 orang. Jadi saat ini yang ditemukan adalah sekitar 27 orang. 27 meninggal dunia? Ya, meninggal dunia. Kemudian ini kan masih terus dilakukan proses evakuasi. Untuk rencana besok seperti apa? Untuk rencana besok, untuk skala prioritas, karena kita masih banyak korban adalah yang paling besar di Desa Donorati. Jadi saya memprioritaskan dengan Basarnas, dengan BPBD, Kepala BPBD, itu Donorati yang akan kita prioritaskan. Maksudnya dalam hal ini adalah pengerahan personil, baik TNI, Polri, Basarnas, BPBD maupun organisasi, karena di sana masih ada 11 orang belum ditemukan. Itu yang akan kita prioritaskan. Dan penambahan alat berat. Kemungkinan malam ini datang alat berat 2 lagi, mudah-mudahan eksavator untuk mendukung. Dari informasi dari BPBD seperti itu. Kalau Desa Donorati itu kan dari informasi yang kami terima, aksesnya memang sulit untuk dijangkau. Apa seperti itu, Pak? Memang sulit. Jadi aksesnya hanya satu dari sini, sementara kalau dari Kaligesing itu memang berat untuk ini, karena sudah jalan terputus. Jadi dengan tidak adanya sinyal, kita juga untuk koneksitas juga ke sana sulit. Tetapi memang terus luapan tanahnya itu juga sedikit lebih tebal. Itu yang kita inikan. Apakah ada informasi lanjutan, misalnya kemungkinan kondisi cuaca dan sebagainya, longsor-longsor susulan masih mungkin terjadi atau tidak? Sementara ini tidak, tetapi kan kita mewaspadai dari informasi dari BMKG bahwa hujan akan antara 3 sampai 4 hari turun. Mudah-mudahan ini hari terakhir
cuaca, tapi cuaca tetap mendung, kita mengantisipasi hal-hal kemungkinan terburuk. Jadi ini sudah kita sampaikan, mudah-mudahan tidak ada korban lagi. Apabila sudah turun hujan dalam 2 jam atau 3 jam, kami dengan Bupati sudah merupakan siaga 1. Jadi segera tinggalkan daerah-daerah yang rawan untuk terjadi bencana. Itu dia. Iya, baik. Terima kasih Pak Dandim atas penjelasannya. Kita tentu berharap agar tim SAR gabungan, baik itu dari TNI, Kepolisian, Basarnas, maupun unsur-unsur masyarakat lainnya yang sampai hari ini masih terus bahu-membahu melakukan pencarian para korban hilang, segera membuahkan hasil. Sehingga pihak keluarga juga yang masih menantikan kepastian nasib anggota keluarga juga bisa lega karena mendapatkan kabar yang lebih jelas. Mungkin seperti itu kabar yang bisa kami sampaikan dari Purworejo petang ini. Kita kembali ke Jakarta.